Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint tentang perkembangan Islam di Afrika dari Sudan sampai Afrika Selatan. Sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga presentasi kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Baik, langsung saja presentasi yang pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Amnah. Kepada Saudari Amnah, waktu dan tempat dipersilahkan. Sudan terletak di timur Laut Afrika sebelah selatan Mesir. Kerajaan Fun atau Fuang merupakan kerajaan Islam terbesar di Sudan dengan pemimpinan Asmara Dungas. Bahasa Arab menjadi bahasa persatuan dan bahasa resmi pada abad ke-18. Mesir menjajah Sudan pada tahun 1821 Masehi. Kelompok Al-Mahdiyah, Tarikat Sufi, memiliki peran besar dalam mengusir penjajahan. Awal perkembangan Islam di Sudan adalah ketika Sudan mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1956 Masehi. Terjadinya kudeta militer sebanyak 3 kali. Baik, terima kasih kepada Saudari Amnah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bintang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mauritania terletak di sebelah barat Afrika dengan nama awal Sinkit. Islam dibawa pertama kali oleh Panglima Uqbah bin Nafi pada tahun 1679 Masehi, kemudian penyebarannya dilanjutkan oleh Musa bin Nusair pada 708 Masehi. Prancis menjajah Mauritania dari 1712 Masehi. Pada 1958 Mauritania secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dan mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Islam dengan presiden pertamanya Mukhtar Ould-Daddah. Tarekat terbesarnya yaitu Tarekat Tijaniyah dan Qadiriyah. Penyebaran Islam melalui pendekatan kultural. Terjadi Islamisme atau politik Islam pada 1990-an yang kemudian melahirkan gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan bersatu sebagai partai politik pada 1980-an. Pada 2005, beberapa tokoh Islam dituduh sebagai penyebar ajaran terorisme. Terima kasih kepada Saudari Bintang. Saudara Bintang, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Indiva. Waktu dan tempat dipersilahkan. Somalia terletak di ujung Afrika, berada di peralihan Samudra India dan Afrika Timur. Islam masuk melalui hijrahnya orang Arab dan jalur perdagangan abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Kerajaan Ifa adalah kerajaan Islam pertama di Somalia. Pada tahun 1936 Masehi, Somalia dijajah oleh Inggris dan Italia. Merdeka pada tahun 1960 Masehi dengan presiden pertamanya yaitu Abdullah Utsman. Muhammad Said Barre menjadi presiden selanjutnya akibat dari kudeta militer yang ia lakukan. Terjadi perang saudara antara presiden ketiga Ali Mandi dengan pemimpin lokal Muhammad Farah Aidid. Akibatnya rakyat Somalia berada dalam kesengsaraan yang berkepanjangan. Baik, terima kasih kepada Saudari Indiva.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sekar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Afrika Selatan, sebuah negara di benua Afrika bagian selatan. Masuknya Islam pertama dibawa oleh kolonial Belanda 1652 sampai 1807 Masehi. Kaum muslimin pertama yang datang ke Afrika Selatan disebut sebagai Mardikers. Tahanan politik di Tanjung Harapan disebut sebagai orang Cayen. Abidin Fadila Joseph adalah Muslim Melayu pertama yang datang ke Tanjung Harapan sebagai tahanan Belanda. Terbentuk 7 individu sebagai komunitas Muslim pertama di sana di bawah pimpinan Syekh Yusuf. Khaldi Abdul Salam berhasil meletakkan fondasi masjid pertama di Capeton tahun 1 atau 89. Jumlah Muslim meningkat tajam dari 1804 sampai 1834 Masehi. Masuknya Islam yang kedua dibawa oleh pemerintah kolonial Inggris dan India. Pada 1907 sampai 1910, kaum muslim di Gujarat menerbitkan sebuah surat kabar mingguan politik religius. Banyak organisasi bermunculan pada abad ke-20. Gerakan Pemuda Muslim Afrika Selatan didirikan tahun 1970 di Durban. Pada Konferensi Muslim Nasional tahun 1990 menghasilkan Front Muslim dan rumusan piagam keagamaan oleh utusan Afrika Selatan untuk Konferensi Dunia tentang Agama dan Perdamaian pada 1992. Masjid pertama dibangun oleh Khaldi Abdul Salam di Capeton pada 1789 Masehi. Baik, terima kasih kepada Saudari Sekar. Selanjutnya kita akan memasuki pada sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Saudara Rama sebagai penanya dan Saudari Dina sebagai penjawab. Kepada Saudara Rama dan Saudari Dina, waktu dan tempat dipersilakan. Satu, berapa kali kudeta militer terjadi di Sudan sepanjang tahun 1958 sampai 1996 Masehi? Dua, penyebaran Islam yang dilakukan oleh Panglima Uqbah bin Nafi dilanjutkan oleh tiga, siapa yang menjadi presiden pemerintahan transisi di Somalia? 4, Mary Dickers adalah sebutan bagi 5, kapan dan di mana Gerakan Pemuda Muslim Afrika Selatan didirikan? Selanjutnya akan saya jawab 5 pertanyaan tersebut. Jadi yang pertama, berapa kali kudeta militer terjadi di Sudan sepanjang tahun 1958 hingga 1996? Jadi yang pertama itu, jadi mereka itu terjadi kudeta militer selama 3 kali. Yang pertama pada masa Ismail Azhari yang memimpin pada tahun 1376 Hijriah atau 1956 Masehi, kemudian dikudeta oleh Abdullah Khalil pada 1957 Masehi. Kemudian pada tahun 1965 sampai 1969, kekuasaan diambil alih oleh Khatmi Khalifah, lalu dikudeta oleh Ja'far Numairi pada tahun 1969 Masehi. Kemudian pada tahun 1986 Masehi, terpilih Ahmad Mirghani dalam pemilihan umum. Kemudian pada saat itu dikudeta lagi oleh Umar Hasan Ahmad Bashir. Nah, yang kedua, penyebaran Islam yang dilakukan oleh Panglima Uqbah bin Nafi pada masa itu dilanjutkan oleh Musa bin Nuair. Dia itu sebagai penerus Uqbah bin Nafi pada tahun 708 Masehi. Yang ketiga, presiden pemerintahan transisi di Somalia yaitu adalah Ali Mandi. Dia
merupakan presiden transisi yang terpilih melalui pemilihan umum sekitar tahun 1991 Masehi. Lalu yang keempat, Mardikers itu adalah sebutan bagi kaum muslim pertama yang datang ke Afrika Selatan yang berasal dari Ambon dan Maluku. Mardikers itu sebutan dari kolonial Belanda pada tahun 1952 sampai 1807 Masehi. Dan yang terakhir, kapan dan di mana Gerakan Pemuda Muslim Afrika Selatan didirikan. Jadi Gerakan Pemuda Muslim Afrika Selatan itu didirikan pada tahun 1970 di Durban, Afrika Selatan. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Rama dan Saudari Dina. Dengan selesainya sesi tanya jawab ini, maka berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi kami apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.